Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kita akan melanjutkan kembali materi tentang Perang Dunia Kedua, khususnya tentang bagaimana jalannya Perang Dunia Kedua. Baik, kita mulai materi tentang jalannya Perang Dunia Kedua. Jadi, Perang Dunia Kedua diawali dengan serangan Jerman terhadap Polandia. Sebelum Jerman menyerang Polandia, waktu itu Jerman membutuhkan alasan untuk menyerang Polandia. Nah, kemudian dibuatlah operasi Himmler, yaitu serangan palsu terhadap Jerman yang seolah-olah dilakukan oleh pasukan Polandia tanggal 31 Agustus 1939. Nah, kemudian keesokan harinya tanggal 1 September 1939, Jerman kemudian menyerang Polandia. 2 hari berselang, tanggal 3 September 1939, Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang terhadap Jerman. Nah, yang menarik, setelah Inggris dan Prancis mendeklarasikan perang, baik Inggris maupun Prancis itu relatif tidak memberikan bantuan operasi militer terhadap Polandia, sehingga Polandia relatif sendirian dalam menghadapi Jerman dan Uni Soviet. Karena waktu sebelumnya kan ada perjanjian non-agresi antara Jerman dan Uni Soviet. Ini ada gambar orang-orang dari Warsawa yang berdemonstrasi di bawah kedutaan besar Inggris di Warsawa setelah pernyataan perang Inggris terhadap Jerman Nazi. Jadi Inggris menyatakan perang tapi nggak ada bantuan sama sekali. Akhirnya didemo sama orang-orang Warsawa di Polandia. Karena tidak ada bantuan dari Inggris dan Prancis, maka tanggal 6 Oktober 1939, kurang lebih sebulan setelah penyerangan ke Polandia, Polandia menyatakan menyerah terhadap Jerman. Waktu itu Jerman menduduki Polandia bagian barat dan Uni Soviet menduduki Polandia bagian timur. Setelah Jerman berhasil mengalahkan Polandia pada tanggal 9 April 1940, Jerman melakukan serangan kejutan ke Denmark dan Norwegia. Denmark menyerah tanpa memberikan perlawanan sedikit pun, sedangkan Norwegia itu berusaha melawan tetapi berhasil ditaklukkan pada tanggal 9 Juni 1940. Pada tanggal 10 Mei 1940, pasukan Jerman menyerbu Luxembourg dan menginvasi Belanda dan Belgia. Nah, Prancis dan Inggris berpikir, wah, Jerman pasti akan menyerang Prancis melalui Belgia, sama seperti ketika Perang Dunia Pertama. Oleh karena itu, baik Prancis maupun Inggris segera mengerahkan pasukannya menuju Belgia. Nah, ternyata serangan Jerman melalui Belgia dan Belanda tadi itu hanyalah serangan pura-pura. Serangan aslinya Jerman mengeluarkan pasukannya melalui hutan Ardennes. Kalian bisa lihat di peta, itu Inggris dan Prancis mengerahkan pasukannya ke Belgia, sementara Jerman itu mengeluarkan sebagian besar pasukannya melalui hutan Ardennes. Akibatnya, pasukan Prancis dan Inggris terkejut
karena mereka berhadapan-hadapan dengan lawan di dua sisi. Jadi ketika tentara Jerman berhasil melintasi hutan Ardennes, maka mereka kemudian mengepung tentara Inggris dan Prancis di Dunkirk. Nah, Jerman sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menghancurkan kira-kira 300.000 lebih pasukan Inggris dan Prancis. Akan tetapi, hal itu tidak dilakukan. Hingga kini, masih menjadi pertanyaan besar, mengapa Hitler tidak melakukannya. Pasukan Prancis dan Inggris yang terjebak di Dunkirk pada akhirnya berhasil dievakuasi ke Inggris. Sementara itu, Prancis berusaha untuk melawan Jerman. Tetapi perlawanan yang dilakukan Prancis gagal. Tanggal 14 Juni 1940, kota Paris jatuh ke tangan Jerman. Ini ada gambar prajurit Jerman yang sedang berbaris di kota Paris. Nah, tanggal 22 Juni 1940, Prancis di bawah pimpinan Marsekal Pétain itu kemudian menandatangani gencatan senjata dengan Jerman. Sementara itu, Jenderal Charles de Gaulle itu menolak untuk menyerah dan tetap bersama Inggris melawan Jerman. Sehingga kemudian Prancis terbelah. Ada Prancis di bawah pimpinan Charles de Gaulle yang mendirikan pemerintahan Prancis di pengasingan, tepatnya di London, dan ada Prancis di bawah pimpinan Marsekal Pétain yang mendirikan Republik Vichy yang pro terhadap Jerman. Setelah berhasil menaklukkan Prancis, Jerman menargetkan Inggris. Nah, Inggris itu merupakan negara kepulauan yang memang terpisah dari daratan Eropa. Nah, sebagai negara kepulauan, Inggris juga memiliki angkatan perang yang sangat kuat. Terbukti Inggris memiliki wilayah koloni yang sangat luas. Nah, untuk menyerang Inggris, Jerman memutuskan melakukan serangan udara besar-besaran terhadap Inggris. Nah, rencana Jerman setelah kekuatan udara Inggris dilumpuhkan, Jerman dengan leluasa akan melakukan serangan darat melalui Operasi Singa Laut. Nah, pertempuran udara antara Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, melawan Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force, itu dinamakan Pertempuran Britania. Ada 3 tujuan utama penguasaan Jerman atas Inggris. Yang pertama, penguasaan atas Inggris akan menggerus secara signifikan kekuatan sekutu. Kemudian, dapat mencegah sekutu menggunakan Inggris sebagai daerah persiapan operasi militer melawan Jerman. Dan setelah berhasil menguasai Inggris, Hitler bisa memfokuskan seluruh kekuatan militer Jerman untuk melawan Uni Soviet. Pada pertempuran Britania ini, Angkatan Udara Jerman, Luftwaffe, mengerahkan sekitar 1.300 pesawat pembom maupun pemburu. Ini ada daftar nama pesawatnya. Sementara Royal Air Force Inggris atau Angkatan Udara Inggris mengerahkan 800 pesawat pemburunya.
Ini ada daftar nama pesawat-pesawatnya juga. Nah, akan tetapi dalam pertempuran Britania ini, radar-radar milik Inggris itu lebih maju daripada radar milik Jerman. Sehingga radar Inggris mampu mendeteksi datangnya pesawat musuh dalam radius yang lebih jauh dibanding dengan radarnya Jerman. Pada bulan Juli 1940, Luftwaffe memusatkan serangannya pada pelabuhan-pelabuhan dan area perkapalan. Nah, serangan ini ditujukan untuk memancing pesawat tempur Inggris. Akan tetapi, Inggris tidak terpancing dengan perangkap Jerman. Pada tanggal 12 Agustus 1940, Luftwaffe menyerang pusat-pusat radar Inggris, sehingga pada waktu itu 5 pusat radar Inggris rusak. Nah, sayangnya serangan ini tidak diteruskan. Jerman malah mengalihkan ke tempat lain. Nah, jika serangan ini diteruskan, maka keuntungan Jerman akan lebih besar karena kan Inggris keunggulannya ada di radar karena jumlah pesawatnya sebenarnya lebih sedikit tetapi radarnya lebih canggih dibanding radarnya Jerman. Nah, kemudian tanggal 13 sampai 14 Agustus Luftwaffe kemudian menyerang lapangan-lapangan terbang. Nah, hasilnya ternyata Inggris mampu menangkal serangan dari Luftwaffe tersebut. Akibatnya kerugian Jerman jauh lebih besar. Pertempuran Britania masih terus berlangsung hingga bulan Desember 1940. Namun, keunggulan radar Inggris menyebabkan banyak pesawat Jerman yang berhasil dijatuhkan. Tercatat sekitar 1.000 pesawat Jerman yang jatuh sementara Inggris hanya kehilangan 500 pesawat saja. Akhirnya pertempuran Britania ini dimenangkan oleh Inggris. Kekalahan ini akhirnya membuat Hitler mengurungkan niatnya untuk menyerbu Inggris. Setelah kegagalan Jerman dalam pertempuran Britania, Jerman kemudian mengembangkan perang bawah laut. Kapal selam Jerman, U-boat, itu beraksi di Samudra Atlantik dan banyak menenggelamkan kapal-kapal Inggris. Nah, kemudian beberapa negara-negara Eropa seperti Hungaria, Rumania, dan Bulgaria memutuskan bergabung dengan blok Aksis karena khawatir dengan serangan Jerman. Nah, Yugoslavia dan Yunani itu menolak bergabung dengan blok Aksis sehingga pada 6 April 1941 Jerman kemudian melancarkan serangan atas kedua negara tersebut. Dalam waktu singkat, Jerman berhasil menguasai kedua negara tersebut. Selama Perang Dunia Kedua, Jerman banyak sekali mengembangkan teknologi persenjataan yang canggih. Salah satunya adalah pengembangan senjata V1, V2, dan V3. Nah, V1, V2, dan V3 itu semacam prototipe dari peluru kendali yang bisa menjangkau hingga jarak 165 km. Nah, dari V1, V2, dan V3 ini nanti muncul cikal bakal misil balistik yang digunakan oleh berbagai negara pada masa sekarang. Nah, Jerman juga mengembangkan senjata nuklir. Namun,
progres pengembangan senjata nuklir Jerman itu kalah jika dibandingkan dengan Amerika Serikat. Jadi waktu itu Amerika Serikat dan Jerman itu berlomba-lomba untuk mengembangkan senjata nuklir. Hitler meyakini salah satu penyebab mandeknya perkembangan persenjataan mereka karena kurangnya pasokan bahan baku. Dan salah satu sumber bahan baku persenjataan yang sangat potensial adalah Uni Soviet. Pada 22 Juni 1941, Jerman melanggar Fakta Non-Agresi dengan Uni Soviet dengan cara menginvasi negara tersebut. Operasi penyerangan terhadap Uni Soviet dikenal dengan nama Operasi Barbarossa. Operasi Barbarossa ini berakhir dengan adanya pertempuran Moskow. Ini ada gambar peta penyerangan Operasi Barbarossa, di mana pasukan Jerman itu dibagi menjadi 3 grup. Grup tentara utara itu ditugasi merebut Leningrad. Grup tentara pusat ditugasi menyerang Moskow. Dan grup tentara selatan bertugas untuk menyerang Ukraina dan Kaukasus yang kaya akan minyak. Dalam operasi Barbarossa, sebenarnya jumlah tentara merah itu lebih banyak dibanding pasukan Jerman. Akan tetapi, tentara merah Soviet itu berhasil dikalahkan karena tentara Soviet itu tidak siap, tidak menyangka kalau Jerman akan menyerang Uni Soviet. Kemudian tentara Soviet juga tersebar di berbagai wilayahnya. Kan wilayah Soviet itu kan sangat luas. Kemudian diperparah dengan jenderal-jenderal Soviet tidak memiliki strategi yang baik di awal perang dalam menghadapi Jerman. Ada 3 pertempuran kunci dalam operasi Barbarossa, yaitu pertempuran Smolensk, Uman, dan Kiev. Nah, dari pertempuran-pertempuran tersebut, itu kerugian Soviet sekitar 800.000 tentaranya tewas, 3 juta tentaranya terluka, serta lebih dari 3 juta tentara berhasil ditangkap. Kemudian Soviet juga kehilangan 20.000 tank dan 21.000 pesawat. Sementara Jerman itu kehilangan 250.000 tentaranya yang meninggal, 500.000 tentaranya terluka, 2.000 pesawat Jerman hancur, dan 2.700 tank milik Jerman hilang. Kemajuan tentara Jerman pada Desember 1941 itu di wilayah utara, tentara Jerman berhasil mengepung kota Leningrad. Di tengah sudah mencapai pinggiran Moskow. Di selatan, tentara Jerman berhasil menduduki seluruh wilayah Ukraina. Nah, untuk tentara yang di tengah, yang mentugasi untuk merebut Moskow, itu tidak berhasil lanjut karena waktu itu sudah masuk musim dingin. Dan musim dingin di Soviet itu relatif ekstrim, sehingga menghalangi ambisi Jerman untuk merebut Moskow. Pada bulan Desember 1941 kan tadi sudah dijelaskan bahwa Jerman sudah mencapai pinggiran Moskow. Nah, waktu itu tentara Soviet sudah sangat kelelahan. Nah, waktu itu berhasil diselamatkan oleh musim dingin Rusia yang memang terkenal ekstrim. Suhunya bisa mencapai 50 derajat
Celcius di bawah 0 atau minus 50 derajat Celcius. Nah, sementara tentara Jerman tidak memiliki pakaian musim dingin. Nah, sementara pasukan Soviet dari Siberia itu mampu bertahan karena memang pasukan tersebut dilatih untuk perang di musim dingin. Sementara Panzer Jerman juga tidak dirancang untuk beroperasi pada temperatur rendah. Nah, kemudian di masa seperti inilah akhirnya tentara Soviet melakukan serangan balasan dan meraih kemenangan. Jerman kehilangan sekitar 400.000 prajuritnya dalam pertempuran Moskow ini. Kemudian akhirnya Jerman terpaksa mundur dalam skala besar. Ini adalah kekalahan Jerman yang pertama dalam Perang Dunia Kedua. Kemudian kemenangan ini sudah barang tentu menaikkan moral tentara Rusia. Berikutnya kita akan bahas tentang keterlibatan Amerika Serikat. Awalnya Amerika Serikat bersikap netral, namun perkembangan perang membuat mereka khawatir. Kongres Amerika Serikat memutuskan dengan suara bulat untuk memberikan bantuan kepada Inggris. Pada bulan Agustus 1941, Presiden Amerika Serikat F.D. Roosevelt dan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill itu bertemu di atas sebuah kapal perang di Samudra Atlantik. Nanti pertemuan mereka menghasilkan apa yang disebut dengan Atlantic Charter. Agresi Jepang atas Tiongkok, Indochina, dan Thailand itu kemudian memicu protes dari Amerika Serikat. Akan tetapi, protes tersebut diabaikan oleh Jepang. Malah, secara tiba-tiba pada tanggal 7 Desember 1941, Jepang menyerang Pearl Harbor. Amerika Serikat kemudian menyatakan perang terhadap Jepang. Jerman dan Italia juga menyatakan perang terhadap Amerika Serikat. Nah, setelah pernyataan perang tersebut, Jerman lalu melanjutkan invasinya dengan menyerang negara-negara di wilayah Asia seperti Filipina, Malaya, Myanmar, dan Indonesia. Bahkan Jerman juga menyerang Kepulauan Aleutian dan Papua Nugini. Jepang berhasil menguasai sebagian besar wilayah Asia Tenggara dan juga beberapa di Kepulauan Pasifik. Nah, titik balik dari peperangan antara sekutu dengan Jepang itu terjadi pada pertempuran Midway. Pada waktu itu, Jepang ingin menduduki atol Midway yang terletak di Samudra Pasifik Utara. Tujuan dari penguasaan atol Midway ini untuk memperluas perimeter pertahanan Jepang serta memancing kapal induk Amerika ke dalam garis pertempuran. Nah, ternyata sebelum pertempuran Midway, Amerika Serikat dengan mesin Enigma-nya mampu memecahkan kode-kode Jepang. Jadi sandi perintah Jepang itu berhasil dipecahkan oleh tentara Amerika Serikat. Akibatnya, Amerika Serikat bisa mengetahui secara persis di mana, kapan, serta dengan kekuatan apa Jepang akan datang. Sementara Jepang sama sekali tidak mengetahui peta kekuatan atau keberadaan pasukan Amerika Serikat.
Sebagai gambarannya, Jepang waktu itu berpikir akan menghadapi dua kapal induk Amerika Serikat, yaitu USS Enterprise dan USS Horn. Nah, Jepang berpikir USS Yorktown itu sudah rusak berat pada pertempuran Laut Kolar. Nah, jadi ternyata USS Yorktown ini bisa diperbaiki dalam tempo 72 jam. Sehingga dalam pertempuran Midway, ketiga kapal induk yaitu USS Enterprise, USS Hornet, dan USS Yorktown itu berhadapan-hadapan dengan 4 kapal induk Jepang. 4 Juni 1942, Jepang melancarkan serangan awal ke Midway. Amerika Serikat yang sudah mengetahui rencana Jepang, kemudian berhasil menenggelamkan 4 kapal induk Jepang. Nah, kemenangan di pertempuran Midway ini membuka jalan bagi pendaratan di Guadalcanal serta memberi semangat dan energi bagi kemenangan sekutu di Pasifik. Pada fase awal Perang Dunia Kedua, tentara Aksis itu berhasil mengalahkan tentara sekutu. Adapun titik balik Perang Dunia Kedua itu terdapat dalam pertempuran Midway di front Pasifik, kemudian ada pertempuran Stalingrad, pertempuran Kursk, dan operasi Overlord itu di front Eropa. Nah, setelah pertempuran-pertempuran tersebut, blok Aksis relatif menjadi defensif. Pada bulan Juli-Agustus 1943, pasukan sekutu bahkan berhasil menaklukkan Sisilia serta menginvasi Italia. Italia kemudian menyatakan menyerah pada bulan September 1943. Mussolini waktu itu diturunkan dari jabatannya oleh Raja Italia Emanuele III. Mussolini kemudian ditahan di Campo Imperatore, yaitu sebuah resort pegunungan terpencil di Abruzzo. Nah, kemudian sekitar 2 bulan pasukan khusus Nazi Jerman itu berhasil membebaskan Mussolini dan mengembalikan Mussolini untuk berkuasa di Italia bagian utara. Walaupun pada praktiknya sebenarnya jabatan Mussolini itu cuma pemimpin boneka saja, karena yang berkuasa sesungguhnya adalah orang-orang Nazi Jerman. Nah, Roma baru benar-benar jatuh pada 4 Juni 1944 setelah pertempuran Monte Cassino dan Anzio. Nah, setelah pertempuran tersebut, Mussolini kemudian melarikan diri dan kemudian pada tanggal 28 April 1945, Mussolini itu berhasil ditembak mati. Kemudian nasibnya tragis, mayatnya digantung terbalik dan dipertontonkan di kota Milan. Selanjutnya kita akan membahas tentang konferensi yang dilakukan selama Perang Dunia Kedua, yaitu ada Konferensi Casablanca, Quebec, Moskow, Kairo, dan Teheran. Dalam konferensi tersebut, pihak sekutu membulatkan tekad untuk tidak menghentikan perang sampai pasukan Aksis benar-benar menyerah tanpa syarat. Titik balik pertama di pertempuran Eropa terdapat di pertempuran Stalingrad. Nah, setelah kemenangan di pertempuran Moskow, Uni Soviet mengkonsolidasikan pasukannya dari Leningrad sampai ke Rostov. Nah, sementara Hitler yakin dia bisa mengalahkan tentara merah ketika cuaca tidak lagi menjadi masalah. Karena kan permasalahannya musim dingin di Soviet itu kan
ekstrim banget. Nah, kemudian pertempuran di Stalingrad dimulai dengan Luftwaffe atau pesawat-pesawat Jerman membombardir kota dan berhasil menguasai sungai Volga. Nah, kemudian diikuti dengan tentara Angkatan Darat Jerman yang kemudian berhasil menguasai sekitar 90% kota Stalingrad hingga akhir Agustus 1942. Nah, ternyata pasukan Soviet mampu bertahan di sekitar 10% kota itu. Nah, waktu itu Soviet memang sengaja dia sebisa mungkin mempertahankan wilayah yang 10% itu dengan tujuan nanti bisa mempersiapkan serangan balik. Nama taktiknya adalah hugging atau memeluk. Nah, ketika masuk musim dingin bulan November 1942, Tentara Merah kemudian melakukan serangan balasan sehingga akhirnya tentara Jerman berhasil dikalahkan di pertempuran ini. Titik balik pertempuran berikutnya ada di pertempuran Kursk. Pertempuran ini terjadi pada bulan Juli sampai Agustus 1943. Pertempuran ini merupakan serangan terakhir Jerman di front timur. Jerman berencana menembus sisi utara dan sisi selatan untuk mengepung pasukan Soviet. Kalian perhatikan di peta, ini ada dua sisi yang memang ingin diserang oleh Jerman. Nah, dalam serangan ini, Jerman menggunakan tank Tiger dan tank Panther yang baru. Nah, naasnya, rencana serangan Jerman ini berhasil dipecahkan, sehingga Soviet tahu persis bagaimana rencana Hitler. Nah, Soviet kemudian membangun rangkaian benteng pertahanan serta lubang-lubang perlindungan. Serangan Kursk dimulai tanggal 5 Juli 1943 dengan taktik Blitzkrieg. Blitzkrieg itu adalah serangan mendadak, cepat, tak terduga yang tidak memberikan kesempatan apapun juga untuk mengorganisasikan suatu pertahanan yang stabil dengan tujuan meraih kemenangan yang cepat. Nah, akan tetapi karena Soviet sudah mengetahui rencana Hitler, Soviet kemudian membangun benteng pertahanan yang tangguh. Nah, benteng pertahanan itu ternyata ampuh menahan taktik Blitzkrieg Jerman. Nah, ini adalah pertama kalinya serangan Blitzkrieg itu berhasil dikalahkan sebelum bisa menembus pertahanan musuh. Nah, setelah kegagalan serangan Blitzkrieg, Tentara Merah kemudian melakukan serangan balik. Di pertempuran Kursk ini, Jerman kehilangan sekitar 720 tank, 680 pesawat, dan 170.000 prajurit Jerman. Nah, pertempuran Kursk ini kemudian dikenang sebagai pertempuran tank terbesar dalam sejarah. Nah, setelah pertempuran Kursk ini, Jerman menerapkan strategi bertahan selama sisa perang. Berikutnya adalah Operasi Overlord. Pada awal 1944, perang udara itu didominasi oleh pasukan-pasukan sekutu. Pasukan sekutu dengan leluasa membombardir kota-kota, sarana transportasi industri yang dikuasai oleh Jerman. Akibatnya banyak yang hancur lebur. Nah,
Kesuksesan serangan udara tersebut membuka jalan bagi sekutu untuk melakukan pendaratan di utara Prancis atau Normandia pada bulan Juni 1944. Pada bulan Agustus 1944, sekitar 3 juta tentara sekutu berhasil memasuki Prancis. Kota Paris berhasil dibebaskan tanggal 25 Agustus 1944. Nah, tanggal 30 Agustus, tentara Jerman seluruhnya berhasil dipukul mundur melintasi Sungai Seine. Nah, menghadapi sekutu yang semakin kuat, Jerman terpaksa memperkuat front barat dengan tentara yang ada di front timur dan di Italia. Karena kan di tahun 44 itu Italia juga jatuh ke tangan sekutu. Pada bulan September 1944, pasukan sekutu di wilayah barat berhasil mendekati perbatasan Jerman. Sementara itu, tentara merah Soviet terus menekan Jerman dari front timur. Jadi dari sini sudah terlihat Jerman terkepung dari sebelah barat, ada Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis, sementara dari sebelah timur ada tentara Soviet. Pada bulan April 1945 itu terjadi pertempuran Berlin antara Soviet dengan Jerman. Dalam pertempuran itu, sedikit demi sedikit, wilayah Jerman itu berhasil dikuasai. Sehingga pada tanggal 30 April 1945, Hitler dan istrinya memutuskan untuk bunuh diri di dalam bunker. Nah, setelah Hitler bunuh diri, beberapa hari kemudian, sekitar tanggal 7 Mei 1945, Jerman menyatakan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu Uni Soviet berhasil menguasai kota Berlin bagian timur dan Amerika Serikat, Inggris, Prancis berhasil menguasai kota Berlin bagian barat. Berikutnya kita akan bahas bagaimana kemenangan sekutu di front Pasifik. Pada akhir 1943, sekutu berhasil menaklukkan Kepulauan Solomon dan pada tahun 1944 berhasil merebut Papua Nugini. Tentara sekutu kemudian meneruskan dengan mulai merebut kembali wilayah Filipina, Kepulauan Mariana, Okinawa, dan Iwo Jima. Kekalahan demi kekalahan yang terus diderita membuat mental pasukan Jepang semakin drop. Nah, meskipun mengalami banyak kekalahan, Jepang waktu itu masih enggan untuk menyerah. Pada 6 Agustus 1945, Amerika Serikat kemudian menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima. Tanggal 9 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom kedua di Nagasaki. Tetapi waktu itu Jepang masih belum juga mau menyerah. Sementara itu, Uni Soviet pasca konferensi Yalta berjanji mau bergabung dengan sekutunya dalam Perang Pasifik. Nah, tanggal 8 Agustus 1945, Uni Soviet mendeklarasikan perang terhadap Jepang. Tanggal 14 Agustus, tentara Soviet sudah berada di Korea Utara dan berhasil menguasai kota-kota penting di wilayah Korea bagian utara. Nah, melihat situasi sudah semakin genting, maka tidak ada pilihan lain bagi Jepang. Akhirnya,
pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang memutuskan menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Nah, pendudukan Soviet atas Korea Utara itu nantinya akan menjadi awal terbelahnya negara Korea, jadi Korea Utara dan Korea Selatan. Dan menyerahnya Jepang terhadap sekutu itu menandai berakhirnya Perang Dunia Kedua. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.